Pada masa itu, di antara tanah yang gersang dan kabilah-kabilah yang saling berseteru di Jazirah Arab, lahirlah seorang lelaki dari suku Khazraj Madinah. Namanya Abdullah bin Unais. Ia tumbuh dalam tradisi kaumnya yang keras, berani, setia pada sumpah, namun juga keras kepala dalam mempertahankan kehormatan. Sejak usia muda, Abdullah dikenal sebagai orang yang tegas, pendiam, namun berani mengambil keputusan saat banyak orang yang ragu. Orang-orang di sekitarnya menyebutnya anak yang tenang namun berbahaya. Ketika berita tentang munculnya seorang nabi di Mekah sampai ke Madinah, Abdullah termasuk di antara mereka yang diam-diam merasa hatinya bergetar. Ia tidak banyak bicara, tetapi kata-kata tentang kebenaran satu Tuhan yang disampaikan Muhammad bin Abdullah membangkitkan sesuatu yang lama terkubur dalam hatinya. Pada malam Baiat Aqabah kedua, di sebuah tempat rahasia di tengah malam sunyi, Abdullah bin Unais termasuk salah satu dari 73 orang Ansor yang menyatakan baiat pada Rasulullah SAW. Ia berjanji untuk melindungi Rasulullah seperti melindungi keluarga sendiri, bahkan lebih. Di bawah langit yang bertabur bintang, tangan Abdullah bergetar. Bukan karena takut, tapi karena terharu. Ia tahu dari malam itu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia menjadi muslim, menjadi bagian dari barisan kecil yang akan mengguncang dunia. Dari semua sahabat Rasulullah, Abdullah bin Unais memiliki keistimewaan yang langka. Kemampuannya untuk menyusup dan menyelesaikan misi rahasia dari Rasulullah SAW. Ia seorang yang gesit, cerdas membaca situasi, dan mampu menjaga rahasia besar sekalipun dari musuh-musuh yang paling waspada. Sifatnya yang pendiam dan penuh perhitungan menjadikan dia pilihan utama Rasulullah untuk tugas-tugas yang tidak semua orang mampu melakukannya. Pada tahun keempat Hijriah, Madinah belum pulih sepenuhnya dari luka perang Uhud. Benteng pertahanan Islam masih rapuh dan bahaya mengintai dari segala arah. Suatu malam, di tengah sepi dan gelap gulita, Rasulullah SAW menerima kabar buruk. Khalid bin Sufyan al-Khudali, seorang pemimpin kabilah Bani Lahyan, sedang mengumpulkan suku-suku Arab di daerah Urona. Khalid menghasut mereka untuk menyerang Madinah, membunuh Rasulullah SAW. Wajah Rasulullah mengeras. Beliau berkata dalam hati, ini bukan sekedar ancaman, ini adalah potensi kehancuran seluruh umat Islam di kota Madinah. Beliau tidak berteriak, tidak pula mengumpulkan pasukan besar. Tapi sebaliknya, beliau memanggil satu orang, seorang pria yang dikenal karena kecerdikan, keberanian, dan ketajamannya, yaitu Abdullah bin Unais. Rasulullah berkata kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, aku mengutusmu kepada Khalid bin Sufyan. Ia berada di Uronah. Aku khawatir ia akan menyerangku. Sekarang berangkatlah engkau ke sana, bunuhlah dia untukku." Abdullah menjawab, "Wahai Rasulullah, tolong gambarkan kepadaku ciri-cirinya agar aku mengenalinya." Beliau bersabda, "Wahai Abdullah, jika engkau melihatnya, maka engkau akan merasakan sesuatu dalam dadamu yang membuatmu gentar terhadapnya.
Tanpa bertanya panjang lagi dan tanpa ragu sedikit pun, Abdullah bin Unais mengangguk dan berangkat. Abdullah bin Unais sendirian, tanpa bala tentara, hanya membawa pedang dan kepercayaan Rasulullah di dalam hatinya. Matahari membakar padang pasir. Langkah demi langkah, Abdullah menyusuri padang tandus menuju Urona. Dari kejauhan, Abdullah melihat tenda-tenda kecil berkibar, dan seorang pria gagah sedang berpidato lantang di tengah kerumunan. Itulah Khalid bin Sufyan. Dia menghasut, dia membakar semangat permusuhan terhadap Islam. Dengan cerdas, Abdullah mendekat. Beliau berpura-pura seakan-akan ia satu jiwa dengan para pemberontak itu. Abdullah mendekati Khalid dan berkata, "Aku dengar engkau mengumpulkan orang-orang untuk melawan Muhammad. Aku pun demikian. Aku adalah musuh Muhammad. Izinkan aku bergabung denganmu, wahai Khalid." Selang beberapa hari, mereka mulai akrab. Mereka berjalan bersama, menjauhi dari kerumunan dan melewati padang bebatuan. Langit mulai memerah, dan saat jarak aman, tanpa aba-aba, Abdullah mencabut pedangnya, dan dengan satu tebasan cepat, Khalid bin Sufyan roboh. Tanpa membuang waktu, Abdullah kembali menuju Madinah. Tubuhnya lelah, debu menutupi jubahnya, tapi hatinya ringan karena misi telah selesai. Sesampainya di Madinah, di hadapan Rasulullah SAW, ia menyerahkan pedang berlumuran darah sebagai bukti bahwa ia telah membunuh Khalid. Lalu Rasulullah berkata kepada Abdullah, "Aflaha wajhuka ya Abdullah." Semoga wajahmu selalu beruntung, wahai Abdullah. Dan disinilah terjadi momen luar biasa. Rasulullah berkata, "Engkau telah memenuhi amanahmu, wahai Abdullah. Ini untukmu." Lalu beliau menyerahkan sebatang tongkat pada Abdullah bin Unais. Tongkat itu tampak biasa saja, tetapi Rasulullah berpesan, "Ini adalah tanda antara aku dan engkau pada hari kiamat kelak. Bila kelak kamu mencari aku di padang mahsyar, maka kamu akan dibedakan dengan tongkat ini." Abdullah bin Unais selalu membawa tongkat yang diberikan Rasulullah kepadanya. Pada suatu hari, para sahabat bertanya tentang tongkat yang ia bawa. Lalu Abdullah menjawab, "Rasulullah SAW memberikannya kepadaku. Beliau berkata, ini adalah tanda antara aku dan engkau pada hari kiamat." Mereka berkata lagi, "Mengapa engkau tidak kembali bertanya kepada Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Tidak." Rahasia itu adalah jaminan pengakuan pribadi Rasulullah di hari kiamat untuk Abdullah bin Unais. Bukan janji kosong, tetapi pengakuan khusus yang hanya dimiliki segelintir sahabat. Sejak hari itu, Abdullah bin Unais menjaga tongkat itu seumur hidupnya. Ia meletakkannya di dekat tempat tidurnya, membawanya saat perjalanan, dan berwasiat agar bila ia wafat, tongkat itu dikuburkan bersamanya. Abdullah bin Unais bukan hanya dikenal dalam misi-misi rahasia, tetapi juga dalam peperangan-peperangan besar. Di perang Uhud, ia bertahan membela Rasulullah saat banyak sahabat terpecah dan panik. Luka mengalir dari tubuhnya, tetapi ia tidak mundur. Perang Khandaq, ia bersama pasukan muslimin bertahan dalam kepungan musuh, menunjukkan kesetiaan dan kesabaran.
Dan di perang Hunain, di tengah kekacauan saat pasukan muslim sempat mundur, Abdullah tetap berdiri, berteriak memanggil kaum muslimin untuk kembali ke Rasulullah SAW. Dalam semua pertempuran itu, Abdullah tidak pernah mencari nama atau penghargaan. Ia selalu berada di garis depan. Namun setelah perang usai, ia kembali menjadi sosok yang nyaris tak terlihat. Diam, sederhana, dan bersih hatinya. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Abdullah mulai melemah karena usia. Namun semangatnya tidak pernah padam. Ia masih rajin mendatangi masjid, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan mengingatkan para pemuda agar jangan lalai dari agama. Ketika ajal mendekat, Abdullah bin Unais memanggil keluarganya. Dengan suara lemah ia berkata, "Apabila aku wafat, maka letakkan tongkat ini bersamaku dalam kuburku. Karena aku telah berjanji kepada kekasihku Muhammad Rasulullah, dan aku yakin dia akan mengenaliku kelak dengan tongkat ini." Maka wafatlah Abdullah bin Unais dalam keadaan tersenyum. Ia wafat dalam kedamaian, dalam keadaan memegang erat janji Rasulullah. Dan seperti wasiatnya, tongkat kecil itu dikuburkan bersamanya. Abdullah bin Unais mungkin tidak banyak disebut di atas mimbar-mimbar sejarah. Namanya tidak setenar Khalid bin Walid atau Abu Hurairah. Namun di sisi Allah dan Rasulnya, ia adalah prajurit sejati yang kesetiaannya mengalir tanpa pamrih. Dalam dunia yang mengejar pujian, Abdullah memilih kesunyian. Dalam dunia yang mengagungkan nama, Abdullah memilih ketulusan. Dan kelak di padang mahsyar yang penuh dengan kegelisahan, di antara miliaran manusia, Abdullah bin Unais akan berdiri dengan tongkat yang ada di tangannya, tersenyum saat Rasulullah mengenalinya. Demikianlah kisah Abdullah bin Unais. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.